Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mamang mau berbagi pengalaman cara merawat tanaman kopi ya. Ini tanaman kopi kemungkinan ini menginjak reproduksi. Cuma di sini ada pemeliharaan yang fatal salahnya gitu. Kali ini Mamang mau berbagi pengalaman gimana caranya yang baik untuk memproning kopi ya. Karena ini kopi kalau tidak diproning tunasnya terlalu subur gitu. Sebelum melanjutkan ya, jangan lupa diberikan dukungan, di subscribe, di like, sama di komen gitu ya. Ku mengharapkan komennya yang baik-baik aja gitu ya. Mudah-mudahan jangan lupa yang lonceng notifikasinya diaktifkan. Siapa tahu akhir kemudian kita memerlukan ini video gitu ya, atau bermanfaat untuk bapak-bapak yang suka bertani, apalagi yang belum mengenal cara merawat tanaman kopi gitu. Jadi intinya kopi itu ada rasa dan bagus warnanya itu diawali dengan pemeliharaan di lokasi atau di tempat yang itu kopi ditanam gitu ya, supaya bagian bawah harus betul-betul bersih gitu ya. Baru setelah perkembangannya bagus, kita harus dipelihara atau dirawat. Kali ini Mamang mau mempraktekkan gitu ya, memproning tunas air yang tidak bermanfaat atau buah kopinya kurang berkualitas kalau dibiarkan. Nah di sini Mamang ya tidak pakai alat gunting atau gimana gitu, alat yang lainnya, parang enggak. Karena kopi itu ada bagian tersendiri untuk diambil. Nah macam ini nih ya, macam ini kan ada daun tua tuh. Ini tunas air yang tidak bermanfaat. Gimana caranya? Karena ini dia tumbuh di sekitar, di pinggiran bunga gitu ya, atau bakal buahnya. Ini gampang aja. Nah, macam begini dibuang. Nih, dibuang gitu. Nanti akhir kemudian di sini bakal berbelah diri dia. Si ranting ini bakal bercabang yang dibilang tunas raja. Nah, dari tunas raja itu baru kita pelihara. Nah, nanti ini di sini ada tunas rajanya. Nanti akan bercabang di sini. Nah, tunas yang bercabang di sini dibiarkan aja untuk generasi ke depannya. Nah, sedangkan ini tunas ini kan, tunas ini kurang berfungsi atau kurang berkualitas. Nah, kita harus dibuang ini. Nggak usah pakai alat, ini tinggal narik ke belakang aja nih, lewat belakang nih. Jadi buah ini aman tuh, tunas ini. Nah, ini udah keluar bunga, tapi kurang berkualitas dia bunganya, atau buahnya kurang bagus gitu. Makanya
ini kita harus betul-betul orang yang sudah tahu, atau kita masih belajar gitu ya, bukan kita pinter, tapi kita mau membagikan pengalaman mamang selama kita berkebun gitu ya. Dulu pernah kita belajar gitu ya, studi banding di Sumatera Selatan, daerah Jarai, untuk memelihara tanaman kopi. Tapi jenis kopinya beda. Kalau ini jenis kopi ini kopi kopi Arabica. Kalau waktu dulu kita di Sumatera menanam kopinya kopi Robusta gitu ya. Robusta sama Arabica gitu. Ini kopi Robusta ini paling bijinya lumayan gitu ya. Arabica ini dia punya bijinya besar gitu. Kalau masalah enak atau enggak enaknya tergantung kita cara mengolah gitu ya. Nah ini ada buah, ada tunas kan, supaya jangan capek. Nah jadi ini buah aman gitu. Nah ini kalau ini berbunga juga tapi enggak ada kualitas buahnya, buang aja. Nah sedangkan ini udah keluar nih tunas raja, ini udah keluar tunas raja bercabang di ujung. Ini dibiarkan ini dewasa gitu ya, atau berbunga berbuah, tapi daun yang tua ini harus dibuang biar ini kena matahari. Nah gitu cara pruning gitu ya, cara pruningnya. Nah buah daun yang tua-tua begini dibuang supaya matahari masuk begitu menjelang si biji kopi ini tua gitu. Nah ini udah bercabang, ini dibiarkan aja dua. Ini termasuk golongan tunas raja, tunas yang bakal generasi kedepannya yang bagus. Nah kalau ini ada buah tapi kurang berkualitas, beda dengan ini. Nanti ini kita buang aja. Nah kita pelihara dua cabang ini. Nah ini tunas ini yang di belakang nggak berfungsi, buang aja. Nah ini banyak sekali tunas yang tidak berfungsi kan. Berbuah sih berbuah, tapi kan kurang kualitas, kurang bagus. Gak usah pakai gunting, kita ini aja tinggal narik tunas aja nih. Supaya ini kan tunas subur daun, jadi buah memperlambat, mengurangi kebagusannya biji. Buang aja, kita tidak berfungsi. Nah macam begini, ini tunas ada bunga, hati-hati kita nariknya. Nah ke atas bisa, misalnya ini. Nah ada buah, supaya aman buah ini jangan kita bawa ke bawah. Ini dibuang aja. Tunas yang kurang berfungsi dibuang. Nah buang aja. Memang tunas ini kan berbuah gitu, bagus buahnya, cuma ya kurang berkualitas nantinya. Bagus buahnya banyak tapi kecil-kecil gitu. Nah ya buang aja tuh, jadi kan bersih begini supaya ini. Nah tunas yang begini ini hati-hati, ada bunga, jangan sampai kita salah narik ya. Nah nanti kalau misalnya bapak-bapak ya atau rekan-rekan yang suka menanam kopi, kalau kurang memahami masalah pemeliharaan kopi, nanti kita bikin ada nomor WA-nya kita diikut sertakan, bisa komen secara pribadi gitu, atau kita insya Allah mau mengarahkan gitu. Nah ini tunas begini dibersihkan. Nah di sini ada untuk bakal. Nah kalau sudah ujung ini bercabang, ini kita buang aja ini. Ujung ini kan ujung ini bercabang tuh, biarkan aja ini dua. Ini tunas raja dibiarkan, karena kalau tunas raja dia keluar
bergandengan gitu. Nah, bareng dia. Ini namanya tunas raja. Kalau ini tunas yang macam begini, tunas yang harus dibuang gitu kan. Nah, buang aja tuh. Nah, supaya ini tanaman kopi kelihatannya terbuka gitu ya. Bila mana mau menjelang tua, si buah ini kejemur gitu. Jadi kalau kopi kena matahari terbuka, rasanya juga bakal beda gitu. Itu karena faktor rasa kopi itu satu di tempat pemeliharaan di tanamannya atau di pohonnya, yang kedua cara pengolahannya itu bakal baru merasakan enaknya kopi gitulah. Intinya kita pohon kopi itu harus selalu bersih, jangan sampai banyak tunas yang tidak berguna. Nah, macam tunas ini, nah ini kan hampir mirip, sudah pohon sama pohon besar, kita tarik aja. Ini gampang kan, dibuang begitu aja. Ini enggak berfungsi gitu, percuma dipelihara juga. Ini kan enggak ada apa-apanya nih tuh. Nah, ini kan tunas yang jadi penghalang untuk produksi buah gitu. Nah, macam tunas ini. Nah, gitu. Nah, kita menunas kopi biar ketahuan. Nah, ini kan ini tunas atau yang hidup di batang bakal buah. Nah, macam ini. Nih. Kita buang aja ini. Tuh. Gampang dia tarik tuh, lepasan. Nah, ini. Tuh. Buang. Nah, terus yang macam begini tunas ini buang. Nah, ini juga harus dibuang gitu ya. Nah, ini terlambat ini nunasnya, karena kopi itu harus memang orang yang memelihara itu harus betul-betul punya skill gitu ya, karena kopi itu tidak sembarangan gitu, tidak asal nanam, tapi kita harus dengan cara tahu pengalaman pemeliharaannya gitu. Saking lamanya tidak diproning, ini kan sampai keras begini. Kalau masih muda kan enak aja ditarik nih. Enak aja tarik. Ini kan buang aja. Nah, tunas begini buang, bersihkan. Ini juga tunas buang. Nah, ini tunas dibuang aja. Nah, tuh. Ini kalau terbuka ya, tunas ini dibuang gitu. Jadi si buah itu bakal cepat, bakal kena matahari juga, perkembangan buahnya bakal bagus gitu ya. Kalau begini terlalu banyak daun ya, jadi si buah itu susah untuk mendapatkan sinar matahari gitu ya. Gitu. Jangan ragu-ragu, jangan sayang gitu ya. Jadi prinsip Mamang itu kalau berkebun, aku tidak menargetkan masalah harga gitu ya. Itu intinya kita punya moto, yang penting tanaman kita harus bagus dulu gitu. Masalah harga mau murah mau mahal itu tergantung kita punya rezeki. Kalau waktunya kita banyak buah, harganya mahal, itu kan lumayan gitu. Jangan sampai kita harga mahal baru kita punya tanaman tidak dipelihara, akhirnya kan menyesal gitu. Nah, kita kan
Tidak fokus di kopi ya, tidak fokus di memelihara kopi. Ini kan di antara kopi antara 3 meter persegi, masih ada ruangan yang untuk tanaman bulanan gitu ya. Nah kita untuk mendapat tanaman bulanan itu ya seperti nanam lombok gitu kan, atau istilahnya ya tanaman yang palawija yang lainnya. Coba ini lombok tuh kan. Nah ini antara kopi dengan kopi di kebun ini ada kita tanam lombok ini kan lumayan. Ini untuk penghasilan bulanan atau harian gitu ya dari lombok. Sedangkan kopi kita sambil memelihara kopi kita juga ada hasilnya gitu ya. Nah macam ini hampir sama aja dengan batang ini ya. Nih ini hampir sama dengan batang ini. Ini harus dibuang memang. Tadi kan di sini dibuang. Ini menghalangi untuk mengambil makanan, tapi ini dia tidak menghasilkan gitu ya. Seolah-olah tidak berfungsi. Kita patahin aja. Nah, ini enak aja, gampang tuh. Patahkan begini. Gak usah pakai gunting, bila perlu ya kalau keras begini kita pakai parang gitu, nggak apalah, tapi sing hati-hati gitu ya parang itu. Nah ini kan tidak berfungsi nih cabang ini, buang aja kita, tidak berfungsi ini. Nah itu, nah ini lombok kan. Ya macam daun begini, tunas begini kita buang gitu ya. Nah ini kan tunas tidak berfungsi, ini hanya jadi kotor aja, jadi rumah penyakit semut terutama gitu ya. Nah ini meskipun berbunga, jadi nanti akhir kemudian berbunga buahnya juga kurang bagus gitu, makanya kita buang aja ini ya. Nah terima kasih bapak-bapak yang sudah menonton di dalam bidang kita pemeliharaan kopi ya. Insya Allah besok atau lusa kita sambung lagi, karena ini masalah kopi kalau bikin satu video terlalu panjang gitu ya. Ini cuma cara kita bikin supaya bersih ini kopi, jangan sampai banyak semut gitu ya. Istilahnya ya harus diproning gitu, tunas-tunas yang tidak berguna gitu, yang kurang berpotensi. Nah buang aja, enggak apa. Kita pelihara ini nih, ini kan buah ini, ada buah, nah dipelihara buah ini. Nah banyak buah nih. Ini daunnya buang ya. Tuh. Nah tunas ini buang. Cara mau buang tunas sih ini hati-hati, ini kan udah ada buahnya, kita harus betul-betul hati-hati, arahnya ditarik ke bawah atau ke atas gitu, nah ke belakang. Nah ke belakang kita tarik, dimana buah ada itu tunas pasti ada di tengah sebelah atas macam ini kan. Nah begini, ini kan ada buah ini, mana dia kamera, ini buah tuh, ini kan buah, kita tarik di sini tuh, tarik ke atas baru ditarik ke belakang, truk, nah putus sudah. Nah ini tuh kan, nah macam ini juga nih, kita harus tahu memang narik caranya supaya kopi yang buah ini ada kopi ya, ini ada tunas. Nah ini sebetulnya menunas ini terlambat gitu ya, jangan sampai besar begini tunas ini nih. Tunas begini, jangan sampai tunas begini. Nah kan kelihatan kalau sudah dibuang tunasnya kan cantiknya. Ini yang daun udah tua buang aja. Nah
Tuh kan kelihatan buahnya tuh kan. Memang apa, kopi Reberica ini beda gitu ya, kopinya itu besar-besar gitu. Nah ini tuh naik. Nah ini ada lagi pohon. Ini pohon patahin aja. Nah, potong aja nih. Ini macam begini. Nah ini secara kita parang dibawa orang gitu ya, dipinjam gitu tadi. Nah itu nasi buang. Ini terlambat ini, kita pruning harusnya sebesar begini nih, tunas-tunas kecil begini enak nariknya gitu ya. Nah macam sebesar begini enak kita nariknya. Nah kalau kecil begini enak dia, kalau sudah tua ya nah begini. Ini kan rata-rata setiap buah ada tunas gitu, karena ini ndak kayak diterlantarkan gitu ya, sibuk mungkin dia kerja di tambang, jadi nggak sempat dia. Baru dia suruh dicek katanya kopinya kayak apa gitu. Nah, cuma kita tadi mau bawa anggota untuk dipelajari gitu. Anggotanya juga susah kita di sini itu, orangnya nggak standby di kebun gitu. Jadi kita harus menunggu orang yang nggak pasti datangnya kapan gitu. Sedangkan kita waktu kan di anu juga. Ya begitulah bapak-bapak yang sempat nonton video, jangan lupa ya kok lonceng notifikasinya diaktifkan. Insya Allah kita akan Mamang Kebun akan menampilkan konten-konten yang bermanfaat. Mohon maaf video yang ke belakang mungkin kurang bagus gitu ya, karena satu hal kita punya pengalaman itu bertahap gitu ya. Begitulah bapak-bapak, terima kasih atas tontonannya. Jangan lupa di komen, subscribe. Kalau ini video bermanfaat, di share sama teman-teman ya, ditonton gitu. Apabila kita ketemu lagi, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah besok atau lusa kita nyambung lagi pemeliharaan cara merawat tanaman kopi gitu ya. Nah, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.